Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat dan tidak lupa untuk melakukan protokol kesehatan dengan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai lingkaran. Nah, kita akan masuk ke pengertian lingkaran. Namun sebelumnya, anak-anakku perlu memperhatikan gambar berikut. Nah, di sini terdapat 4 gambar, ada roda, ada compact disc atau CD, kemudian ada jam, dan ada koin, uang koin ya. Nah, pertanyaannya, apa nama bentuk dari gambar tersebut? Nah, tentu saja jawabannya adalah berbentuk lingkaran. Nah, apa itu lingkaran? Nah, di sini lingkaran merupakan atau adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut akan berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Oke, di sini misalnya Pak Guru sudah memiliki gambar lingkaran dengan terdapat titik-titik. Nah, titik tertentu yang dimaksud pada poin ini, titik tertentu itu merupakan titik pusat lingkaran yang di tengah-tengah ini, atau di sini tertulis titik O. Nah, inilah merupakan pusat lingkaran. Nah, dari sini kemudian terdapat titik A, B, dan C, di mana jarak dari A ke O, dari B ke O, ataupun dari C ke O itu adalah sama, jadi berjarak sama. Nah, di mana titik-titik ini nantinya akan akan membentuk kurva tertutup atau lengkungan tertutup, sehingga akan kembali pada titik yang sama lagi. Sehingga dengan demikian jarak OA yang tadi, dari OA, OB, dan OC itu akan sama. Nah, inilah yang disebut sebagai jari-jari lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke unsur-unsur lingkaran. Nah, di sini terdapat sebelumnya. Nah, ini unsur-unsur lingkaran. Nah, yang ini merupakan lingkaran utuh. Nah, ini yang berkedip-kedip, ini merupakan lingkaran utuh. Kemudian yang pertama yang perlu kita ketahui adalah titik pusat. Nah, yang titik 0 ini adalah titik pusat. Ini yang berkedip-kedip. Itu adalah titik pusat. Kemudian yang kedua adalah jari-jari, yang ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah diameter. Ini jari-jari itu hurufnya R. Kemudian diameter itu hurufnya D. Nah, ini diameter. Yang berkedip-kedip ini dari garis B ke garis C, melewati titik O. Nah, itu adalah diameter. Kemudian yang busur itu adalah yang ini. Salah satu contohnya nih, AC, yang berwarna kuning ini. Nah, selain itu juga ada AB dan BC. Kemudian tali busur, yang ini garis A ke C namun secara lurus ya. Nah, ini. Kemudian nanti ada yang keenam, yaitu tembereng. Nah, ini luas daerahnya ini yang berkedip-kedip. Kemudian yang ketujuh adalah juring. Yang ini luas daerah yang ini. Bedanya dengan ini itu kalau ini kan tali busur ya, dari garis A ke C. Pada juring itu semuanya. Jadi bukan cuma daerah kuning ini, tapi kalau juring itu semua, kuning dan putih. Jadi seperti ini. Kemudian yang ke-8 itu adalah apotema. Nah, ini. Oke, untuk penjelasan satu-satu, kita mulai dari titik pusat lingkaran. Nah, jadi titik pusat lingkaran ini merupakan titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, yang ini ya, yang berkedip-kedip. Nah, jadi kalian bisa perhatikan di sini titik pusatnya adalah titik O ya. Kenapa disebut titik O? Karena di sini hurufnya O. Kita lanjut.
Nah, untuk membuat lingkaran biasanya kita akan menggunakan jangka, di mana titik O ini akan menjadi pusat lingkaran, kemudian digarislah melengkung seperti ini sampai bertemu di titik yang sama sehingga terbentuklah lingkaran dengan titik O yang menjadi pusatnya. Kita lanjut ke jari-jari. Nah, jari-jari itu merupakan garis dari titik pusat lingkaran yang ini ke garis lengkung lingkaran. Jadi dari sini ke sini. Nah, contohnya ini dari sini ke titik A. Ya, jadi sini titik A. Nah, inilah garis jari-jari. Jadi dari titik pusat ke lengkungan lingkaran. Nah, kemudian garis lurus inilah yang disebut dengan jari-jari. Kita lanjut. Nah, diameter itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran melalui titik pusat. Nah, jadi misalkan ada titik B di sini, yang ini ya. Kemudian kita akan membuat garis dari B melalui titik pusat lingkaran terus sampai ke lengkungan sini. Nah, sehingga inilah disebut dengan titik C. Nah, diameternya yang mana? Diameter adalah garis dari B ke C. Nah, jadi garis BC ini adalah yang disebut dengan diameter. Nah, perlu kalian ketahui bahwa diameter ini itu adalah 2 kali jari-jari atau 2 jari-jari yang boleh dikata bergabung secara lurus seperti ini. Jadi dari B ke O, atau maksudnya jari-jari BO, kemudian jari-jari OC. Nah, sehingga membentuklah diameter BC. Ya, paham ya? Kita lanjut. Nah, ini dia, panjang diameter itu sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Nah, kalau dirumuskan itu D sama dengan 2R. Nah, ini 2 sama dengan 2R. Kita lanjut ke busur lingkaran. Jadi busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran yang menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan tersebut. Jadi misalnya dari AC, nah ya, sini ya yang ini. Nah, jadi busur lingkaran ini dapat dibagi dua. Ada namanya busur yang kecil dan busur yang besar. Nah, misalnya kalau kita sebut AC, maka garis yang dimaksud adalah yang ini, yang kecil. Nah, bisa juga yang besar, dari AC ini mulai dari sini menuju ke sini. Itu juga boleh dikatakan sebagai busur, tapi dia busur yang besar. Nah, jika pada soal tidak dituliskan busurnya besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah busur yang kecil, yang ini. Baik, kita lanjut. Kemudian tali busur. Nah, tali busur itu adalah garis lurus yang berada dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Nah, misalnya pada garis ini, pada AC itu kita tarik garis seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan tali busur. Nah, menurut kalian, apakah tali BC juga merupakan tali busur? BC yang ini. Iya, tadi kan diameter. Nah, kira-kira apakah ini termasuk tali busur juga? Ya, tentu saja jawabannya adalah ya. Jadi tali BC ini merupakan tali busur sekaligus diameter lingkaran karena menghubungkan titik pada B dan C yang berada pada lengkungan lingkaran. Lanjut ke tembereng. Nah, tembereng ini merupakan luas daerah yang berada di dalam lingkaran ini, dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, kemudian seperti pada gambar ini, tembereng itu ada dua. Jadi ada tembereng kecil yang berkedip-kedip ini, dan yang satunya adalah tembereng besar. Nah, jika tidak disebutkan pada soal, berarti yang dimaksud adalah tembereng yang kecil. Kita lanjut ke juring. Nah, juring itu merupakan luas daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan lengkungan lingkaran. Nah, kalau tadi kan dibatasi oleh tali busur. Nah, kalau sekarang dibatasi oleh dua jari-jari. Jadi jari-jari yang ini dan jari-jari yang ini. Sama dengan yang tadi, juring itu juga ada dua. Ada yang juring yang kecil yang berkedip-kedip ini dan juring yang besar yang di sini. Namun biasanya pada soal yang dimaksud dengan juring itu adalah yang kecil. Jika pada soal tidak disebutkan ya.
kita lanjut ke apotema. Apotema merupakan garis yang menghubungkan dari titik pusat ke tali busur. Misalnya di sini, pada garis OD. Nah, jadi ini tegak lurus ke tali sini, tali busur. Nah, inilah yang disebut dengan apotema. Baik, oke, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang akan diberikan, dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Baik, Pak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.